Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penggolongan hukum. Ini adalah materi dari bab pertama untuk kelas 11. Baik, yang pertama adalah hukum berdasarkan sumbernya. Jadi cara berpikir dari kalau berdasarkan sumbernya berarti hukum itu diambil dari mana, begitu. Yang pertama adalah hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Nah, undang-undang yang ada di Indonesia itu ada banyak dari tahun 45 sampai saat ini, begitu ya. Dan di dalam itu mengatur tentang hal apapun yang memang dianggap penting menurut anggota legislatif untuk dijadikan sebagai undang-undang. Nah, salah satu contohnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi di sana dikatakan salah satu contohnya bahwa jika ada laki-laki dan perempuan akan menikah maka dia harus dicatat di pengadilan. Begitu ya. Artinya maksudnya dicatat di pengadilan adalah dicatat oleh negara. Begitu, dan dikenal oleh mungkin kebanyakan dari kita adalah dicatat oleh KUA, Kantor Urusan Agama. Kemudian selanjutnya adalah hukum kebiasaan. Nah, di sini hukum kebiasaan itu berarti sumbernya itu diambil dari hukum kebiasaan yang ada di masyarakat Indonesia. Begitu ya. Contohnya kebiasaan rakyat Indonesia kebanyakan jika untuk masuk ke pekarangan rumah orang itu harus minta izin terlebih dahulu atau mengucapkan salam terlebih dahulu. Sehingga hukum kebiasaan ini karena hampir semua rakyat Indonesia memahami bahwa itu adalah sebuah kebaikan dan juga menghormati, begitu ya, menghormati dari yang punya rumah, maka dijadikan hukum kebiasaan itu yang sumber dari hukum itu menjadi sebuah hukum yang ada di Indonesia. Begitu. Jadi awalnya ini hukum kebiasaan dan menjadi dimasukkan ke dalam KUHP atau undang-undang yang lain. Begitu. Jadi kalau kita masuk ke pekarangan rumah orang itu tanpa izin maka kita melakukan sebuah tindak pidana. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah hukum traktat, hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Traktat itu ada beberapa. Satu adalah traktat bilateral. Itu kalau traktat bilateral itu jadi perjanjian dua negara. Kalau traktat multilateral itu adalah perjanjian banyak negara seperti PBB. Kalau dua negara seperti antar Indonesia dan Malaysia membuat sebuah perjanjian ekstradisi contohnya seperti itu. Terus kemudian hukum traktat ini juga mengatur bukan hanya perjanjian antar negara secara definitif, tapi juga mengatur perjanjian di antara negara yang sedang bersengketa, begitu ya. Baik, lanjutkan untuk hukum jurisprudensi yang keempat, itu yang terakhir. Jadi kalau berdasarkan sumbernya, berarti hukum itu diambil dari jurisprudensi. Diambil dari jurisprudence yang dari bahasa Inggris, itu maksudnya adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Begitu. Contohnya ya kalau yang ada di Indonesia itu pernah terjadi yaitu jurisprudensi tentang bagaimana jika laki-laki dan perempuan yang sudah menikah terus kemudian dia melakukan atau mengambil pinjaman begitu ya, baik itu ke korporasi atau ke perorangan, apakah setelah dia bercerai itu akan siapa yang harus menanggungnya begitu ya. Nah, itu jurisprudensi. Kenapa? Sebelumnya belum ada hal itu. Dan akhirnya dibuatlah jurisprudensi oleh hakim yang ada di Indonesia waktu itu oleh Mahkamah Agung. Begitu. Akhirnya ditentukan bahwa yang namanya untuk yang tadi untuk berhutang itu kalau misalnya mereka bercerai maka dia berkewajiban untuk membayar meskipun sudah bercerai. Begitu. Jadi tidak diberikan kepada sang suami saja atau sang istri saja seperti itu, tapi keduanya juga harus membayar. Jadi harta gonogininya itu harus
dipotong dulu dengan apa namanya, dengan hutang itu. Nah, itu salah satu contoh jurisprudensi, gitu ya. Sekarang hukum berdasarkan tempat berlakunya. Nah, cara berpikirnya adalah berarti hukum tersebut berlakunya di mana? Di mana itu dalam bentuk tempat atau dikenal dengan lokus kalau dalam bahasa hukum. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah tertentu atau negara tertentu. Seperti itu. Jadi contohnya di dalam KUHP kita menyatakan bahwa hukum pidana itu mengatur warga negara yang ada di Indonesia ataupun di luar wilayah negara Republik Indonesia. Begitu. Jadi hukum nasional itu mengatur semuanya. Begitu. Kemudian hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Contohnya ada perjanjian UNFCCC, United Nations Convention for Climate Change. Begitu. Jadi perjanjian perubahan iklim ini dibuat supaya negara-negara begitu yang apa namanya, yang memberikan banyak gas-gas atau efek yang tidak baik bagi lingkungan atau bagi iklim yang ada di dunia, maka negara-negara tersebut harus mengurangi, kalau bisa menghilangkan, seperti itu. Apakah itu dari asap pabrik dan lain sebagainya. Kemudian hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Maksud dari sini adalah berarti tempat berlakunya adalah di negara lain. Contohnya, kita sebagai warga negara Indonesia datang ke negara Amerika. Nah, di Amerika itu adalah berlaku sebuah hukum yang asing bagi kita dan kita harus patuh di sana di Amerika terhadap hukum yang ada di Amerika. Jadi kita tidak tunduk kepada hukum yang ada di Indonesia, tapi kita malah tunduk yang ada di Amerika karena lokusnya di sana. Kemudian hukum gereja, kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Begitu. Jadi contohnya, jika ada orang atau anggota gereja melakukan sebuah tindak pidana sebenarnya itu adalah di lingkungan gereja, maka diberikan hukum oleh gereja, tidak diberikan hukum oleh yang lain. Maksudnya di luar gereja meskipun dia berada dalam sebuah wilayah suatu negara, begitu. Tapi ini dulu dan sekarang ini semuanya jadi tidak ada. Baik, lanjutkan hukum tertulis. Maksudnya adalah hukum berdasarkan bentuknya. Bentuknya itu ada tulisannya atau ada terlihat bentuknya seperti apa. Jadi based on berpikirnya begitu ya. Oke. Yang pertama adalah hukum tertulis. Hukum tertulis dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum yang tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum yang tertulis yang dikodifikasikan itu, jadi kodifikasi itu adalah kumpulan hukum. Begitu. Jadi kalau misalnya dikodifikasikan berarti dikumpulkan dalam satu naskah atau dalam satu buku. Seperti itu. Contohnya ada KUH pidana, ada KUH perdata, ada KUH dagang. Jadi KUH pidana itu jadi apapun bentuk kejahatannya seperti pencurian, penipuan, pemalsuan dan sebagainya itu di dalam sebuah satu buku. Begitu, berarti itu dikodifikasikan. Nah, hukum yang tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis seperti KUHP. Begitu, misalnya ada undang-undang tentang produk halal, misalnya tentang peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan, begitu, dan keputusan presiden contohnya, seperti itu. Nah, berarti itu tidak di dalam satu naskah. Jadi contohnya undang-undang produk halal itu naskahnya berbeda dengan undang-undang tentang HAM. Undang-undang tentang HAM naskahnya berbeda dengan sistem pendidikan nasional, dengan undang-undang sistem pendidikan nasional. Begitu. Itu hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Oke. Kemudian ada hukum yang tidak tertulis. Ini dikenal dengan hukum kebiasaan yang sebelumnya. Itu nomor 2 ini. Begitu ya.
Jadi hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Nah, hukum yang tidak tertulis itu dikenalah dengan bentuknya ada hukum adat, begitu ya. Jadi hukum adat yang ada di Indonesia sampai saat ini masih diakui sepanjang tidak berbenturan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Selanjutnya, mohon maaf, hukum berdasarkan waktu berlakunya, based on-nya ini adalah berarti waktunya kapan, begitu ya, waktu sekarang atau waktu yang akan datang atau bagaimana. Nah, ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Begitu. Mungkin Anda pernah membuat atau pernah melihat undang-undang begitu yang di bawahnya itu dituliskan bahwa undang-undang ini berlaku mulai pada tanggal undang-undang tersebut ditetapkan. Katakanlah kalau 1 Januari berarti mulainya 1 Januari. Kecuali dalam undang-undang itu mengharuskan adanya sebuah proses untuk ditetapkan menjadi undang-undang itu berlaku secara keseluruhan dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Begitu. Contohnya apa? Contohnya undang-undang sengketa pemilu yang diadili oleh badan pemilu. Nah, sampai saat ini badan pemilunya belum ada. Seperti itu. Nah, berarti sengketanya kemana kalau misalnya belum ada? Nah, artinya dalam undang-undang tersebut badan pemilu itu ada atau pengadilan pemilu itu ada, tetapi nanti kalau sudah ada baru berlaku. Begitu. Kemudian yang kedua adalah ius constituendum. Ius itu hukum artinya ya. Constituendum itu adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Berarti ius constituendum itu seperti dikenal dengan contohnya adalah rancangan undang-undang. Begitu ya, rancangan undang-undang tentang apa begitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Nah, hukum yang pertama adalah hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Artinya di sini itu adalah dilihat bahwa dalam sebuah undang-undang atau dalam sebuah hukum itu peraturan-peraturan itu mesti ada ini, mesti ada kepentingannya untuk apa, mesti ada hubungan-hubungannya antara perintah dengan larangan. Jadi ada perintahnya berarti kewajiban, ada larangannya yang memang tidak boleh dilakukan. Nah, peraturan itu harus memuat itu semua. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum material. Jadi sebuah hukum itu harus memenuhi 3 unsur ini. Begitu ya, yaitu kepentingan, maksudnya adalah buat apa, perintah-perintah dan larangan. Perintah itu kewajiban, berarti larangannya apa. Seperti itu. Makanya dalam sebuah hukum itu pasti ada tentang untuk apa tujuannya, kemudian yang kedua adalah kewajibannya apa saja, berarti dia tidak boleh ini, dia wajib begini dan sebagainya. Kemudian larangannya apa, dia tidak boleh begini dan sebagainya. Oke. And next to hukum formal. Hukum formal itu adalah yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberikan putusan. Begitu. Nah, kalau ini kita lihat ini adalah penunjang atau pelaksana dari hukum material, yaitu adalah hukum formal. Contohnya itu adalah kitab undang-undang hukum acara pidana. Hukum materialnya adalah KUHP. Nah, hukum formilnya adalah kitab undang-undang hukum acara pidana. Begitu. Jadi kalau hukum acara pidananya itu mengatur tentang bagaimana cara hakim memberi putusan, bagaimana cara membawa orang ke muka pengadilan dan lain sebagainya, itu dari mulai tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan sampai putusan, itu bagaimana caranya, itu diatur dalam hukum formal. Begitu. Baik, selanjutnya adalah hukum menurut sifatnya. Yang pertama adalah hukum yang memaksa.
Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan yang sangat mutlak. Artinya, kalau misalnya hukum itu sudah menuliskan bahwa jika ada orang yang melanggar, katakanlah pelanggaran tentang pencurian, maka dia harus dihukum katakanlah 5 tahun hukuman pidana kurungan penjara contohnya seperti itu. Nah berarti hukum itu memaksa, tidak melihat dia siapa, tidak melihat dia anak siapa, tidak melihat dia sebagai apa, dan tidak melihat dia sebagai peran yang penting dalam sebuah masyarakat. Jika dia tetap melakukan, maka dia memaksa hukum tersebut untuk ditegakkan. Begitu. Kemudian adalah hukum yang mengatur yang kedua, hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Begini, kalau tadi hukumnya yang memaksa itu bentuknya adalah hukum yang dibuat oleh negara kepada warga negaranya. Kalau hukum yang mengatur ini adalah hukum yang dibuat oleh orang-orang dengan orang-orang. Artinya person to person, bukan government to citizen, tapi person to person, warga negara, citizen with citizen, begitu. Jadi kalau misalnya ada warga negara yang memang ingin melakukan sebuah perjanjian bisnis contohnya, itu disilahkan untuk melakukan itu, dan yang mengaturnya adalah mereka. Batalnya sebuah, namun dalam sebuah perjanjian itu harus satu, tujuan perjanjian itu apa, dua, mekanisme perjanjiannya seperti apa, tiga, isi dari perjanjian itu apa, empat, bagaimana perjanjian itu berakhir, dan yang terakhir bagaimana perjanjian itu batal. Begitu. Maka harus memuat 5 hal tadi dalam sebuah perjanjian. Gitu. Nah, itulah hukum yang mengatur. Oke. Kemudian hukum menurut wujudnya. Yang pertama adalah hukum objektif dan yang kedua adalah hukum subjektif. Objektif itu adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum ini menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Begitu. Kalau objektif berarti dia tidak melihat siapapun, apapun, instansi apapun, golongan apapun, dia pokoknya di mata hukum semuanya sama. Begitu ya. Equality before the law. Begitu. Oke. Kemudian hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga hak. Hukum subjektif itu adalah jika dalam kondisi tertentu ada seorang pejabat yang di dalam peraturannya itu tidak boleh langsung diambil oleh KPK atau oleh polisi jika dia melakukan sebuah pelanggaran hukum, maka ini yang dimaksud dengan hukum yang subjektif. Seperti itu. Ini salah satu contohnya ya, yang tentang hal tadi. Kemudian hukum menurut isinya. Yang pertama adalah hukum private, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Ini hukumnya akhirnya kita mengenal adanya hukum perdata, kemudian ada hukum bisnis, tapi bisnisnya person to person, jadi bukan bisnis antara government to citizen. Okay? Kemudian hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat antara negara, dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan. Begitu. Alat-alat perlengkapan itu adalah seperti negara dengan provinsi, negara dengan kabupaten, negara dengan wali kota, negara dengan pengusaha, negara dengan korporasi dan lain sebagainya. Begitu. Terus kemudian hubungan antara negara dengan perseorangan. Berarti contohnya ini adalah kalau yang paling sederhana negara dengan perseorangan adalah hukum pidana, yaitu hukum yang dibuat oleh negara supaya warga negara itu patuh terhadap satu kewajiban, dua larangan-larangannya. Seperti itu. Contoh kalau hukum pidana ya seperti pemalsuan. Pemalsuannya itu berarti di dalam KUHP menyatakan bahwa orang yang melakukan pemalsuan dokumen dan sebagainya itu dia wajib untuk dihukum
karena dia telah melanggar hukum. Berarti itu negara dengan citizen tadi. Nah, ini dimaksud dengan hukum publik. Gitu ya. Kalau hukum private tadi perseorangan, berarti dia melanggar hak orang lain, bukan hak negara terhadap warga negaranya. Oke. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan makna yang sangat dalam bagi Anda, dan semoga kita selalu terus bahagia. Baik, terima kasih.